Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Ferdinand Nyancur. Jadi pada kesempatan di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan arti dan ruang lingkup perencanaan wilayah. Yang pertama-tama yaitu apa itu perencanaan. Jadi perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Kemudian apa itu perencanaan wilayah? Jadi perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungan dalam wilayah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada asas prioritas. Kemudian langkah-langkah dalam perencanaan wilayah. Yang pertama yaitu melihat gambaran kondisi saat ini dan identifikasi berupa identifikasi jangka pendek, menengah maupun panjang. Kemudian menetapkan visi, misi, dan tujuan umum. Kemudian melakukan identifikasi pembatas atau kendala atau controllable dan non controllable. Kemudian menetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kemudian mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran. Kemudian memilih alternatif yang terbaik, kemudian menentukan kegiatan pendukung. Kemudian menetapkan lokasi dan berbagai kegiatan. Dan yang terakhir menyusun kebijakan dan strategi untuk tiap lokasi. Kemudian apa pentingnya perencanaan wilayah? Yang pertama yaitu potensi wilayah, di mana dengan perencanaan wilayah kita dapat mengetahui potensi dari suatu wilayah. Kemudian kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia. Kemudian yang selanjutnya kesalahan perencanaan yang sudah ada. Kemudian lahan yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya. Kemudian adanya hubungan saling mempengaruhi antara tatanan wilayah dengan kepribadian masyarakat. Dan yang terakhir potensi wilayah atau sama dengan aset. Kemudian jenis-jenis perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi. Kemudian yang kedua perencanaan alokatif dan perencanaan inovatif. Kemudian perencanaan yang bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal. Yang keempat perencanaan bertujuan jelas dan perencanaan bertujuan laten. Yang kelima perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif. Yang keenam top down planning dan bottom up planning. Kemudian yang ketujuh vertical planning dan horizontal planning. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian tingkatan-tingkatan perencanaan wilayah. Yang pertama tingkat perencanaan dan sumber dana. Kemudian perencanaan wilayah tingkat provinsi. Kemudian perencanaan tingkat wilayah kabupaten kota. Kemudian perencanaan wilayah tingkat kecamatan dan perencanaan pada level proyek. Kemudian yang terakhir permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan wilayah. Yang pertama yaitu permasalahan mikro atau permasalahan kecil, kemudian makro atau permasalahan besar, kemudian transportasi atau sarana dan prasarana, kemudian sistem pembiayaan dan pembangunan di daerah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.